Cek ini echo full. Echo full cek, echo full cek 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 cek. Alright, welcome back again dengan Raditya terutama ini here. Gimana skapsnya nih? Semoga makin baik-baik aja. Di video kali ini gue coba buat unboxing lagi nih. Sebuah unboxing. Jarang-jarang gue unboxing nih. Yaudah, gue udah baru beli kemarin dan ini barangnya baru nyampe. Dan seperti biasa, di sini ada tulisannya tanpa video unboxing, komplain kerusakan atau kekurangan tidak diterima gitu kan ya. Jadi banyak banget kalau misalkan kita beli alat-alat elektronik itu harus ada video unboxing. Kalau misalkan kita buka nggak sesuai ekspektasi atau mungkin ada aja yang kurang atau nggak berfungsi gitu kan ya. Jadi kita bisa ngeklaimnya gampang. Oke. Kemarin itu gue beli Fantech Laviosa MC-X01 mikrofon USB 4PC. Garansi resmi ini dari Shopee yang gue beli pada saat kemarin. Cepet banget nyampe nya, 1 hari aja tuh udah cepet nyampe. Dan ini juga tulisan fragile. Dan untuk kemasannya itu semua dilapisin bubble wrap untuk luarnya dan ada tulisan apa, ada lakban fragile-nya juga. Ngomong-ngomong itu karena gua udah mulai bosan juga sih sama mic gua yang selalu kayak begini gitu kan ya. Maksudnya ini juga bukan mikrofon biasa. Ini adalah sebuah mikrofon tembak. Ini mic dari kamera yang gua colokin pakai aux kabel langsung ke CPU. Jadi nggak nyaman lah ya kalau misalnya kita terus ngomongnya tuh udah kedeketan gitu kan, biar jelas itu memang jelas kedengarannya gitu, tapi kayak bosan gitu kan ya. Gue pengen coba kan kalau misalnya gue main Mobile Legends atau misalnya main game HP Android apapun, kalau misalnya gue main gitu kan, masa harus kayak begini kan, ganggu gitu ya. Jadi gue coba menginisiasinya aja. Gue akan unboxing sekarang, ketapanya gue selalu banyak bacot dari awal. Oke, kita buka aja unboxing pakai cutter. Gue akan bercerita sambil gue buka juga ya gini ya. Kenapa gue milih Fantech Laviosa? Sebenarnya banyak banget yang kayak gini. Gue bingung dari waktu itu gue pengen beli NYK dan Vivitech gitu ya, nggak tahu ya. Tapi ada sebuah konten kreator yang ngebahas untuk biasa kalau misalnya gue pengen beli sesuatu gitu kan, gue harus lihat dulu di YouTube itu reviewnya ada apa enggak. Jadi ada satu konten kreator channel yang menyuruhkan gue untuk beli Fantech aja yang Laviosa. Karena waktu itu gue nanya ke dia bagusan mana NYK atau yang Laviosa, dan dia pilih Worth It Laviosa. Jadi karena mungkin dia memang udah nyoba di videonya juga, jadi gue beli Fantech Laviosa. Yang sebenarnya gue nggak kaget-kaget banget dengan merek Fantech ini. Sebenarnya gue dulu pernah punya dulu ya. Ini udah gue ada unboxing. Sebenarnya gue udah dulu punya keyboard Fantech yang lama banget. Jadi sekarang gue udah unboxing, bungkusnya gini aja, bubble wrapnya cuma satu di luar. Jadi di sini ada plastik dari bungkusnya, bungkus Laviosa saya sendiri. Ini plastik gue cepet. Dan ini adalah kotak Laviosa, kayak Harry Potter ya, Laviosa. Tapi udahlah. Di sini keterangannya adalah ada mic-nya, gambar mic-nya tentu, ada gambar logo Fantech-nya jelas. RGB illumination, cardioid polar pattern, dan USB interface. Jadi kurasa kita nggak butuh untuk sound card lagi. Karena gue juga bingung sih, ini worth it, katanya worth it untuk dibeli. Udah bang, mending Laviosa aja. Kalau misalnya buat sehari-hari mah, jadi juga bukan buat cover lagu juga gue untuk makainya kan, untuk konten sehari-hari gitu kan ya. Agak ribet kan kalau misalkan di sini ada mikrofon, terus gue harus ngebukanya juga, harus hati-hati mikrofonnya terkena gimana. Oke, ini bukannya kayak seingat gue terakhir gue buka gini adalah Corsair. Oke. Wow. Kita langsung buka awal. Di sini udah ada pop filternya. Ini adalah ini fungsinya itu untuk di mikrofon, memang dimasukin gini ke mikrofon kan, untuk minimalisir kalau misalkan ada suara angin atau hembusan seperti gitu kan. Jadi nggak terlalu semerbak gitulah. Apa sih bahasa Indonesia semerbak? Terus ada standnya juga, standnya warna bulat begini, dipakai buat di stand di mikrofon. Dan ada ini pengunci untuk mikrofonnya yang ngejepit gitu. Terus ada standnya, ini stand meja ya. Gue buka dulu, ini stand meja, bukan stand arm yang kayak gini. Nah, jadi gue pengen, dan standnya lumayan berat, kokoh lah ya, kalau misalnya dibilang kokoh. Dan ini gimana cara bukanya ya? Oh gini. Gue kira ngebuka gitu, ternyata nggak geser gitu lah. Set gitu kan. Ini atur tinggi tangga segini, gue rasa sih worth it lah ya.
Nanti kita akan coba pasang. Ini ada standnya. Pertama kali gue punya stand kayak begitu di meja. Ini arm ini udah mulai aneh. Terus of course ada unitnya juga. Unitnya ini ada sebuah Fanatec Leviosanya ya. Dan kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kita buka aja ininya, cover dari atasnya. Terus di bawahnya ada apa lagi? Oh, pengamannya doang. Ada kabel, pastilah. Dari tadi gue ngeliat kabel makanya aneh gitu kan. Kabelnya masih disegel, ini masih segel banget, segelnya masih kuat banget ini. Karena kayak dilem-lem gitu lah ya. Tuh, segel-segel lem gue buka aja. Semoga nggak ada apa-apa ya, dan gue nggak akan ngejual lagi ini juga mikrofon. Kabelnya jadi cuma satu aja ya, jauh satu aja. Kabelnya ke USB dan ini ke mic-nya. Oke, gue rasa panjang sih kabelnya. Cukup, ini cukup kok kalau misalnya ada CPU gue di sebelah, cukup buat panjang sih. Bagus. Kayaknya 2 meter kah gini atau semeter, gue juga kurang tahu, tapi ini worth it banget kabelnya. Panjang, terus ada kartu garansi dari Fanatec-nya. Di bawah kalian bisa mengisi kartu garansinya. Dan ada buku panduan dari Fanatec Laviosa. Di sini itu udah nggak ada apa-apa lagi. Buku panduannya juga cuma selembar doang, dilipat bagi 3. Oke. Keterangan di kardusnya itu ada voice chat features, voice chat, vocal recording, PC karaoke, streamers atau YouTubers gitu kan. Compatible with Mac or PC, suitable TeamSpeak, Discord, Skype, and Mumble. Interface-nya USB. Di sebelah sini cardioid polar pattern, easy access mute button-nya. Jadi udah dilengkapi dengan easy access mute button di mikrofonnya. Jadi kalian nggak usah klik-klik lagi untuk mute. Terus equip with echo effect control dan equip with microphone gain control. Oke, di sini gua udah bahas tentang unboxingnya. Gua akan coba buat satu-satu. Ini dibungkus aja pakai plastik dan di dalamnya itu nggak ada lagi bubble wrap, cuma satu aja di luar. Dan ke Fanatec Leviosanya, ke boxnya itu nggak begitu rusak, jadi gua harap bagus sih. Di sini mic-nya agak berat dan maksudnya nggak terlalu enteng. Bagiannya juga full metal di sini. Dan gua rasa ini ngebantu gua di saat gua pengen bikin konten. Jadi nggak seperti ini kan mikrofon ini. Jadi gua harap bisa kita langsung rakit aja. Buka pakai gigi. Ini itu gimana muternya? Ini muter ya. Ini diputer, terus bengkok gini kan. Nggak mungkin kan mikrofonnya gini gitu. Ini juga bisa dipasang, bisa. Oh iya. Oh ini sama nih. Ini bisa gue dipasang buat swing arm ya. Ini juga bisa dipasang, tinggal dicopot aja yang besinya. Oke, kita kencengin, terus kita masukinnya gini ya, terus diputar ya. Kok nggak kencang? Oh, gini. Oke, jadi swing armnya ini emang kenceng. Jadi ini untuk kencengin si mic-nya tuh. Agak riskan juga ya. Tapi ini udah kenceng kok. Udah kenceng set. Jadi kita cuma main-mainin ini doang kan, mainin mic armnya kayak sepeda gitu kan ya. Kayaknya bukan kabel ini apa ya? Gua nggak ngerti ini kabel apa ini. Gua bingung nih. Enggak, aku pernah lihat ini kabel modelnya apa, tapi namanya nggak tahu. Terus langsung ini diputerin ke sini. Ini sih bagian ininya malah plastik. Bagian untuk apa ya? Dudukannya malah plastik. Jadi ininya metal, ininya plastik ya. Nah, kedengeran nggak suaranya? Kalau misalnya kedengeran berarti bagus. Ininya plastik dan ininya juga fiber gitu lah ya untuk bahasa channelnya. Sekarang kita buat muter aja yang. Aduh. Oke, masuk ya. Set. Nice. Jadi seperti ini untuk mikrofon ya. Tapi dia gini ya. Berarti dia bisa berdiri dong. Oh, ininya yang di ininya yang di ini nih. Ininya yang diputar, jadi ini mikrofonnya agak begitu tinggi juga ya. Tinggi nggak sih? Ini pakai kamera HP sih. Tinggi lah ya, dijauhin. Nah, ini ada agak tinggi juga untuk mikrofonnya. Tes. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan dari sini jauhnya segimana ya. Di sini ada mikrofonnya, ada echo, ada gain, ada tombol mute-nya juga. Jadi kalau misalkan mute di tengah ya seperti yang konten kreator kebanyakan bahas. Mungkin ini video baru juga ya. Mungkin ini video yang baru tapi barangnya lama gitu.
Oke, kita dudukin aja di meja dan tampaknya ini sedikit ganggu nih. Ini nggak muat nih. Harus gini nih, harus gini nih. Nah, baru bisa di meja. Nah, kan. Bawah standnya juga karet. Jadi kalian nggak usah takut-takut buat kegeser-geser karena dia akan paten gitu ya. Lagi di meja, oke. Oke. Jadi ya gini aja gitu. Nggak ada banyak basa-basinya. Gua akan coba ngerekam pakai audio Fantech ini nih. Review worth it nggak dan wow nggak gitu suaranya ya. Kita langsung coba aja. Ini masih pakai mikrofon biasa ya dan gua akan coba buat pakai Fantech. Cek. Oke, gua udah unboxing dan gua coba udah merekam ini pakai Fantech Laviosa. Gimana hasilnya? Sekarang ini adalah langsung gua record di ABS dan gue nggak tahu ini kedengeran apa enggak sih, tapi kalau misalnya di ABS itu ada muter-muternya gitu kita. Ini coba gainnya gue majuin ya. Gainnya ini masih standar, masih minus, belum plus. Gue akan naikin gainnya. Cek, one, belum ketemu. one, cek. Gainnya diperpanjang, gainnya naik ke setengah lah. Jadi lurus gitu setengah. Cek. Gue nggak tahu nih gimana nih. Kedengeran nggak suara di sini. Dan gue ngomongnya lurus sejajar sama Fantech Laviosa ini. Dan ini gainnya yang setengah. Gue harap sih kalau misalkan ada sesuatu dari samping pasti kedengeran ya. Tapi mungkin nggak terlalu kenceng seperti yang di tengah ini gue ngomong. Biasanya sih gue ngomong gini tau gak, bisa gue ngomong kata gini gitu kan, karena capek gitu kan ya. Jadi gue ngomongnya agak santai gitu lah ya. Gue nggak tahu ini hasilnya, semoga bagus. Pola patternnya lurus ke depan sini. Gue nanti akan muterin ini micnya sejauh segimana dia perbedaannya kalau misalkan dari depan dan dari belakang. Terus untuk echo-nya itu, tapi gue ngomong kedengeran kan ya? Ya, cek. Gainnya gue plusin deh. Cek. Ini gain mau 75%, gainnya ke plus full. Gainnya full. Pasti kedengaran banget ya. Oh, dari mana-mana. Semakin besar gain, semakin ketangkap, semuanya sensitif. Tapi gue coba di gain setengah, siapa tahu bisa itu gainnya. Gain setengah, echo-nya dipakai echo-nya ya. Echo-nya gue ngomong biasa aja di sini. Jaraknya berapa nih? Jaraknya jauh banget ya? Apa gue jaraknya jauh? Coba kalau jaraknya dekat ya. Dekat gimana ya? Muka gue kalangan. Coba jaraknya gue lebih deketin lagi. Ini jaraknya dekat berapa meter nih? Dari sini lah ya, sini. Nggak mungkin dong, gini dong ukurnya. 10 jari, pas 10 jari gini. Emang ada ke zoom banget gitu kan ya. Cek. Tes. Jadi gue nggak usah capek-capek buat jauh deketin muka lah gue ke mic lagi. Harusnya sih udah bagus ya, sudah terdengar jelas. Coba echo-nya gue belum pernah, soalnya ini gue nggak denger suara gue sendiri ya. Soalnya kalau misalnya di suaranya diaktifin gue bisa dengar, jadi suaranya agak gema-gema gitu. Echo-nya di sini ada echo-nya gue naikin 1/4. Kelihatan nggak? Cek. Echo-nya gue setengah. Cek, ini echo setengah. Cek, ini echo setengah. Mau gua fullin ya? Iyalah. Walaupun jarang di fullin tuh fullin aja gitu. Cek, ini echo full. Echo full, cek, echo full, cek. Oke. Echo-nya gua kecilin lagi. Gua minusin lagi 0. Cek. Oke, jadi ini adalah kualitas dari video Fantech nih. Kita akan coba pola patternnya ya. Kita mutar di sini, cek. Ini dengan gainnya yang setengah ya, jadi nggak full. Cek. Gue ngomongnya majuin deh, gini gue ngomongnya. Cek. Tes 1. Cek. Capek. Cek. Tapi emang kalau misalnya nyoba harus gitu ya. Cek. Udah muter. Cek. Udah muter. Cek. Tes. Ini kata orang apa ini orang? Cek dan balik lagi.
Balik lagi ke badan gue untuk dawalnya, gue harap sih perbedaannya sangat jauh, please, perbedaannya jauh banget dari mikrofon gue yang kemarin, yang tadi, yang sebelumnya sebelumnya. Gue ngomong segini aja jadi nggak capek gitu, karena jadi mukanya tuh nggak ke depan gitu, karena kita akan coba jarak paling jauhnya berapa gitu ya. Ini dengan gain setengah nih. Gue pakai gain setengah, udah gue harap ini jelas. Tadi sih gue udah review sebentar tentang yang gue coba-coba buat pattern, gue coba-coba buat tadi gue lihat dengar sekilas tentang, gue tadi ngerekam ini Fantech dari yang ada di awal, untuk suaranya. Sekarang gue coba untuk gain full tuh biasanya lebih sensitif. Gain full, ini gainnya full, oke. Gainnya full, gue akan coba ke belakang, oke. Cek, 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 ngomong biasa, cek, cek, cek. Kita mundur, cek, 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 mundur lagi. Jangan mundur jatuh. Mundur, cek, 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 tambah mundur, cek, cek. Jarak ini jauh ya, setangan ya, ini jaraknya setangan ya. Ini jaraknya setangan, cek, one arm, dengan gain full, dengan gain full. Jadi kalau misalkan dicoba emang harus gitu. Jadi kita nggak akan tahu kalau misalkan kita jauh-jauh tuh gimana. Jadi emang walaupun kedengar lucu gitu kan ya, tapi ya yang nyobanya harus segini gitu. Oke, ini udah paling full ya. Di tengah udah ada tembok, udah full banget. Kita akan maju dikit, maju lagi, maju, cek, cek. Duh, ini kursi apaan sih? Oke, ini posisi biasa buat main game. Sekarang coba untuk noise-nya, ini dengan gain full gua kesetengahin lagi ya. Setengahin lagi karena gue pakai mungkin setengah, ntar gue lihat dulu cocoknya. Jadi yang nyobain itu gimana, kita nyobain enaknya berapa sih? Kita setengah dulu nyobain, bagus nggak nih setengah, jaraknya segimana nih, bagus nggak? Terus kalau misalkan kurang, gedein lagi gainnya, cobain setengah ya. Ini gain setengah. Coba gua diam, noise-nya ada nggak? Berapa detik ya? 5 detik deh ya. Dari sekarang. Oke, gue coba noise tadi dan coba sekarang apa ya? Apa yang harus coba dari mikrofon ini ya? Jadi biar kalian tuh nggak ragu-ragu gitu ya. Seenggaknya gue ini jauh banget beda sama, jauh banget ya, kayak kata kayak mikrofon gue kan ya. Ini ngomongnya gue setengah dan nggak terlalu besar juga. Coba gue kencengin dari nada bicaranya. Ini gue ngomongnya setengah, ini ngomongnya gue lebih bagus daripada ke tadi. Ini ngomongnya volumenya lebih bagus daripada tadi, nggak pelan seperti ini. Ini gue ngomongnya pelan banget, jadi kalian tentukan sendirilah bagusnya gimana untuk ngomong seperti ini atau seperti ini. Jadi gue tuh nggak kagok-kagok sih, gue pengen sebuah mikrofon tuh alat vital buat kita tuh untuk live streaming, untuk zoom juga. Jadi untuk tanya jawab, kita berkomunikasi dengan para media gitu kan ya. Para media apaan sih, para kita berkomunikasi di media gitu kan ya. Jadi sejelas apapun kita ngomong, sejelas apapun mereka menangkap. Kalian bisa menilai sendiri ini adalah kualitas dari Fantech Leviosa, dan gua nggak nyesel sih daripada mic yang sampah kayak kemarin tadi kan, mic kamera gitu kan. Walaupun tembak dan bukan Rode, itu mic kamera Buya, gue pakai dengan sambungan aux sebelumnya dengan pakai arm swing ini, dan gue sekarang pakai yang di table. Gue juga belum menemukan nama nyamannya, ini bagus di table atau di arm swing, jadi gue akan coba ntar, gampang lah. Yang penting ada dulu dan kita jelas ngomongnya, oke? Gue harap ini video udah panjang banget, sorry banget kalau misalkan panjang dan ada kekurangannya banyak. Maklumin aja ya, namanya juga untuk tes mikrofon kan, gue pengen yang lain juga nggak nyesel gitu, nggak nyesel apa yang kalian beli, nggak nyesel. Dan gue sama sekali ini nggak beli dan worth it banget Leviosa ini, asal bukan Wingardium Leviosa. Gue udah nggak jelas di sini. Oke, see you next time. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bisa.